Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Kita bertemu lagi dalam kajian hadis. Sekarang hadis kedua bagian C. Jadi hadis kedua bagian C sekarang ya. Kelanjutan dari bahasan yang lalu. Sarahnya sudah kami jelaskan secara rinci menurut berbagai pendapat ulama. Maka sekarang kita ibrohnya atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Ya. Jadi kita lihat ibrohnya. Ibroh pertama, ternyata berdasar hadis itu wanita boleh melamar. Dan pria boleh melihat mempertimbangkannya. Jadi melihat itu yaitu yang diperagakan oleh Rasul kepada wanita yang menawarkan diri. Hal ini tersirat pada datangnya seorang wanita minta dinikah dengan kalimat inni wahabtu nafsi. Sungguhnya aku menghibahkan diriku. Itu sebetulnya melamar kepada Rasul. Tapi kalau kepada Rasul mah boleh menghibahkan diri. Tetapi kalau kepada kita sesama manusia, kalimatnya bukan menghibahkan diri, yang melamar. Jadi ternyata di dalam Islam melamar itu terserah siapa saja, apakah perempuan atau laki-laki. Jadi kepada Rasul menghibahkan diri itu kalau boleh dilakukan kalau kepada Rasul, tapi jika kepada umat dengan kalimat menyerahkan diri kepada laki-laki itu untuk dilamar atau untuk dinikah, bukan menikahkan diri, tapi untuk dinikah. Dan dari Sabit Al-Bunani diriwayatkan bahwa Anas bin Malik dan putrinya itu berada di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika peristiwa seorang perempuan melamar Rasul, kebetulan ada Anas bin Malik dengan putrinya. Diriwayatkan oleh beliau, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha. Setelah datang seorang perempuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya. Olah dia mengatakan, ya Rasulullah, alaka bihi hajah? Apakah alaka bi hajah? Apakah laka bagimu, bi padaku hajah butuh. Ya Rasulullah, sudikah engkau menikahi diriku? Jadi dengan bahasa aslinya begitu. Ya Rasulullah, sudikah engkau menikahi diriku? Jadi seorang perempuan berdasar hadis ini boleh menawarkan diri kepada laki-laki. Jadi kalau menawarkan diri ya konsekuensinya diterima. Oke, siap. Ditolak juga harus siap kan? Sama kan laki-laki juga kalau melamar perempuan diterima oke, kalau ditolak nggak apa-apa. Kalau diterima syukur, alhamdulillah. Kalau ditolak cari yang lain, perempuan juga boleh kepada laki-laki menawarkan, bolehkah aku apakah engkau sudi menikahiku? Nah, pada satu kata Anas, Qolat bintu Anas, putri Anas itu bertanya, ma aqolah haya aha wasau'atah. Kok
si perempuan itu kecil ya, rasa malunya, ke era-era melamar Rasul, menawarkan diri kepada Rasul, kata Putri Anas, kepada Anas bin Malik. Putri Anas itu kan cuma 2 ya, karena yang 82 Anas itu laki-laki, yang 2 saja perempuan. Jadi dia katanya, si perempuan itu kok nggak malu-malu ya menawarkan diri kepada Rasul. Qala, maka Anas menjawab, hiya khairun minki, sebetulnya dia lebih bagus darimu. Lebih bagus darimu, dia punya keberanian, kata Anas. Rogibat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aradat alaihi nafsaha, karena dia sangat terpesona oleh Rasul, sangat tertarik oleh Rasul, sangat ingin dinikah oleh Rasul, maka dia menawarkan diri kepada Rasul. Itu kan lebih bagus. Cek paribasana, daripada engkau menginginkan Rasul tapi teu wani ngomong. Kan kalau perempuan itu mah blak-blakan. Jadi sebetulnya kalau perempuan jatuh cinta kepada laki-laki, ya lebih baik blak-blakan saja. Tapi harus sudah siap ya ditolak atau diterima. Sama laki-laki juga begitu kepada perempuan, walaupun mungkin derajatnya berbeda. Tapi kan kalau blak-blakan tidak cinta terpendam. Ya minimal sudah diketahui. Umpamanya dia katakan, Bang, sebetulnya aku sangat mencintai kamu. Apakah engkau sudi menerima aku? Dan gitu aja. Agus itu belak-belakan. Kalau ternyata kata laki-laki, ya sebetulnya saya bukan tidak mau, tapi gimana ya? Mohon maaf, kan nggak apa-apa itu. Seperti itu. Daripada cinta terpendam, bertepuk sebelah tangan, cau amon di korangan, ya, amon sorangan, daripada mengekang diri, jadi stres, lebih baik belak-belakan. Makanya berdasar hadis ini, wanita boleh melamar pria. Kemudian adanya hibah diri kepada Rasul. Jadi kepada Rasulullah SAW itu dibolehkan menghibahkan diri. Seorang wanita boleh menghibahkan diri kepada Rasul. Hukum semacam ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya kepada Rasul, sebagaimana tersurat pada firman-Nya, surat Al-Ahzab ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam in aradan nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likaila yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat 33 ayat 50. Nah, kalau kita ingin membuka terjemah Quran, itu bisa di sini nih, di kliknya. Ya. Jadi bisa di sini dilihatnya, ya. Kalau ingin melihat, nah ini dibuka, terus surat Al-Ahzab ayat 50. Ya. Nah ini kan kalau terjemah ya tinggal klik aja ini terjemah. Nah, tuh.
Ya ayuhan nabiyyu di sini. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang kamu berikan mas kawin atau mahar. Itu ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Istrimu yang telah kamu berikan mas kawin atau mahar. Dan wama malakat yaminuka mimma afa Allah. Dihalalkan pula hamba saya yang kamu miliki, termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Itu dihalalkan pada Rasul untuk dinikah. Ya, hamba saya yang didapat dalam peperangan. Kemudian dihalalkan pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Jadi bapak kan punya anak nih, laki-laki. Nah, si saudara bapak itu punya anak perempuan. Nah, halal. Atau anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Jadi bapak kita punya saudara perempuan, dia punya anak perempuan, itu juga halal. Anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Ibu kita punya kakak atau adik laki-laki, dia punya anak perempuan, itu juga halal. Anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Demikian pula kalau punya adik atau kakak perempuan, dia punya anak perempuan, boleh. Yang turut hijrah bersama kamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, yaitu orang mukmin. Di sini dikatakan wa mro'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Jadi perempuan mukmin yang menyerahkan diri kepada Rasul, menghibahkan diri. Kalau Nabi mau menikahinya. Kalau ada perempuan mukmin menyerahkan diri kepada Rasul, lalu Rasul mau menikahi, nah, itu halal bagi Rasul untuk menikahinya. Ya. Tapi ini kholisotan laka. Di sini dikatakan kholisotan laka. Jadi ayastan kiha untuk menikahinya kholisotan laka, khusus bagimu Rasul. Min dunil mu'minin. Itu tidak masuk, tidak dihalalkan bagi mukmin. Jadi kalau ada wanita menghibahkan diri kepada Anda, laki-laki, menghibahkan diri, kita seorang laki-laki tidak bisa langsung menikahinya, tapi harus melalui datang kepada orang tuanya. Jadi walaupun perempuan melamar, tetap aja laki-laki harus melamar kepada orang tua, karena tidak bisa langsung dinikah. Begitu pula yang menghibahkan diri, menyerahkan segalanya pada kita, pada laki-laki. Tetap si laki-laki itu harus melalui proses pelamaran. Karena yang menghibahkan diri kepada Rasul itu khusus bagi Rasul boleh menikahi. Makanya dulu ketika kita membahas ilmu hadis, cara berteladan pada Rasul kan ada cara berteladan dengan menjauhi atau dengan berbeda apa yang diperbuat oleh Rasul. Jadi tidak semua berteladan pada Rasul itu harus sama dengan Rasul. Justru ada yang berbeda, yaitu yang di sini. Dan itu khusus bagi Rasul boleh. Dan ini menjadi milik kan. Jadi milik Rasul kalau sudah menghibahkan diri. Dan ini untuk menghilangkan kesempitan bagi Rasul. Jadi Rasul itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sesungguhnya kami telah mengetahui
apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba-hamba sahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu tentang hal itu kan. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aimanuhum likaila yakuna alaika haraj, supaya tidak ada kesulitan bagimu, bagi Rasul. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu surat Al-Ahzab surat 33 ayat 50. Ya. Jadi jelas boleh untuk Rasul menerima hibah dan otomatis menjadi milik Rasul, apakah mau dinikah oleh Rasul atau dinikahkan kepada orang lain. Jadi dalam ayat ini tersurat bahwa jika ada seorang wanita yang menghibahkan diri kepada Rasul, maka menjadi milik Rasul, menjadi milik Rasul. Rasul tidak perlu menikahi wanita yang menghibahkan diri, tidak pula perlu memberi mahar seperti lazimnya pada yang lain, karena itu khusus untuk Rasul. Namun dalam surat ini ditandaskan dengan kalimat kholisatan laka min dunil mu'minin. Hukum khusus bagi Nabi tidak berlaku bagi mukmin. Tapi kan kenyataannya Rasul tetap menghargai wanita. Sehingga Rasulullah SAW tetap memberikan mahar, memberikan mas kawin kepada para istrinya. Bahkan kata Aisyah ketika ditanya mas kawin Rasul itu rata-rata adalah 50 wasak ya, 12,5 wasak. Nanti akan kita bahas di dalam bab mas kawin yang kurang lebih sekitar 212,5 gram emas itu rata-rata. Tapi tetap Rasulullah SAW itu menghormati kaum wanita. Ketika akad selalu beliau memberikan mahar dengan berbagai harta kekayaan yang seperti kata Aisyah tadi. Dengan demikian, jika ada wanita menghibahkan diri pada selain Nabi, seperti kepada kita, menerimanya itu mesti melalui proses pernikahan biasa, tetap. Jadi harus ada proses akad nikah. Jadi tidak bisa menikahkan diri sendiri. Ada Rasul. Itu mah khusus bagi Nabi. Kemudian nikah itu mesti memakai mahar. Kan tadi di dalam hadisnya iltamis walau khataman min hadid. Si laki-laki itu diperintah oleh Rasul cari dulu untuk mas kawin, walaupun mas kawinnya itu cincin dari besi. Jadi dalam peristiwa yang dikisahkan hadis ini mengisyaratkan betapa penting mahar atau mas kawin dalam pernikahan. Padahal di Indonesia memakai emas ya, mas kawin, mahar itu. Jadi sebetulnya istilah mas kawin itu warisan, bahasa itu kan warisan dari nenek moyang, dari orang tua kita. Berarti zaman baheula mah mahar itu selalu emas. Makanya menggunakan mas kawin, pakai emas, mas kawin. Ya. Kalau nikah itu pasti memberikan emas kepada istrinya. Makanya, tapi kenapa sekarang diubah jadi mushaf Quran atau jadi alat sholat? Padahal nenek moyang dahulu kita pakai emas. Dan mahar itu harus diberikan oleh suami, walau sesulit apapun. Rasul tetap menugaskan laki-laki yang mau menikah agar mencari harta untuk dijadikan mahar. Sehingga beliau meneraskan iltamis walau khotaman min hadid. Cari olehmu walaupun cincin dari besi. Dan memang
mahar itu diperintahkan langsung oleh Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhun nafsan faquluhu hani'am mari'a. Wa atun nisa, berikanlah kepada istri-istri saduqatihinna. Saduqat, pemberian. Nihlah sebagai pemberian bebas tapi wajib. Fa in tibna lakum, tapi kalau perempuan itu, istrimu itu menyerahkan diri, menyerahkan harta emas yang sudah diberikan kepada mereka lalu menyerahkan kembali kepadamu, ansai'in minhu, sedikit dari itu, dan nafsan, kehendak dirinya sendiri, fakuluhu hani ammaria, boleh diterima oleh suami. Makanya bagusnya mas kawin itu pakai emas di situ. Jadi kan daripada ketika bangkrut atau ketika PHK, ketika pandemi, sekarang ini repot-repot, daripada harus pinjam ke bank pakai bunga, yang menurut sebagian ulama mengandung riba dan sebagainya. Lebih baik, ya itu mas kawin itu, yang dipegang istri bisa dipinjam dulu. Kalau tidak diberikan, ya pinjam dulu lah. Nanti ketika maju lagi, laki-lakinya kan bisa dibayar. Itu bagus. Sebagai peperengian, sebagai tabungan, penjagaan di dalam kehidupan berumah tangga. Soalnya daripada walimah mahal-mahal, apalagi pandemi ini kan susah. Tapi sekarang mah ada bagus itu. Saya baru saja menerima surat undangan pernikahan. Di situ ada catatan note. Katanya yang hadir undangan hanya 2 orang. Jadi dibatasi. Bagus itu sebetulnya, tidak usah masa pandemi. Yang akan datang juga di luar pandemi begitu aja dibatasi. Yang diundang hanya 2 orang. Jadi kalau suami ya dengan istri, kalau suaminya tidak ikut, ya boleh anaknya ikut. Jadi kalau mau dengan anak, ya suami jangan ikut. Giliran, kalau mau suami istri silahkan. Jadi 2, itu bagus itu. Karena kan sering upacara pernikahan itu kabablasan. Tamunya ternyata lebih banyak dari perkiraan, sehingga cateringnya kecolongan, yang lebih baik dibatasi. Walimah. Sekarang bagus itu, pandemi itu kan hajatannya kararecil, tidak begitu mahal. Dilanjutkan aja lah, lebih baik mas kawin yang dibesarkan daripada walimah. Daripada hajatan, kan pengumuman gampang sekarang, pengumuman pernikahannya. Umumkan aja setelah akad nikah di KUA, bahwa ini dengan ini sudah menikah, mohon maaf, tidak mengundang Anda, tapi kami beritahukan bahwa ini, silahkan fotonya dikirim di media massa, kan lebih irit. Punya duit, ya pakai mas kawin itu. Masih punya duit lagi selain mas kawin, sumbang pada orang-orang miskin, pada orang-orang yang butuh bantuan, pada yang di PHK, pada yang kekurangan, ya, pada para mubalig, para ustadz yang biasanya keliling masjid, keliling majelis taklim, dapat amplop sebagai transport, tapi kalau sekarang tidak, tidak beramplop. Ceramahnya juga daring, gratis, tapi mengeluarkan biaya, nah itu kan bisa disumbang gitu. Bisa bayarkan internet dan sebagainya, bisa menyumbang beasiswa, ya. Jadi orang-orang miskin yang mau kuliah tanggung oleh kita, daripada dipakai walimah rame-rame. Kan itu sewa gedung aja puluhan juta, ratusan ya bahkan. Catering aja paling murah 150.000 kalau di hotel itu kan.
Kalau undangan 100 kan 200, berarti kali 150 itu sudah 300 juta. 300 juta itu kalau disumbangkan bagi beasiswa tingkat doktor saja, itu bisa 5 orang kan, 300 juta kan. Sampai doktor kan bisa, atau S2 ya. Ya itu bermanfaat, produktif. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan mahar itu dengan emas. Dan di sini tandaskan wa atun nisa saduqatihinna nihlah wa intibna lakum an syai'in minhun nafsan faquluhu hani ammari'a. Bisa digunakan oleh suami. Digunakan oleh suami itu apakah istrinya menyerahkan, menghibahkan kepada suami, atau meminjamkan, boleh pinjamkan ataupun diserahkan. Fa intibna faqulu hani ammari'a, makan. Jadi jelas di sini. Kalau tadi wanita boleh melamar, bisa melihat, kemudian adanya hibah kepada Rasul, ada kemudian nikah menggunakan mahar. Sudah jelas. Jadi itu tidak bisa tidak. Kemudian yang keempat, kadar mahar dan ukurannya, ukuran mas kawin itu disesuaikan dengan kesepakatan. Dan boleh tawar-menawar. Dalam riwayat hadis ini terungkap dialog antara Rasul dengan calon mempelai pria tentang jumlah dan barang yang akan dijadikan mahar. Kedua belah pihak itu mengadakan tawar-menawar hingga akhirnya disepakati dengan jasa mengajar karena tidak punya apa-apa. Dalam halaman lain, Imam Bukhari itu meriwayatkan dari Sahal bin Sa'id, sama itu rawi sahabinya, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam imra'atun, jadi seorang perempuan datang kepada Nabi, faqalat innaha qad wahabat nafsaha lillah. Sungguhnya dia mengatakan bahwa dirinya sudah menghibahkan diri kepada Allah wali rasulihi dan kepada Rasul. Faqala mali fin nisa min hajah. Aku kebetulan tidak ada minat, kata Rasul itu kepada perempuan itu. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki mengatakan jawizniha. Menikahkanlah dia kepadaku. Qala a'tiha sauban. Berikan pakaian bagi istri itu. Qala la ajidu, aku enggak dapat. Qala a'tiha walau khataman min hadid. Berikan walaupun cincin dari besi. Akhirnya karena fa'talallahu, dia tidak punya apa-apa, faqala ma ma'aka minal Qur'an. Qala kada wa kada. Dan Rasul menandaskan zawaj tukaha bima ma'aka minal Qur'an. Yang tafsirannya sudah tadi saya jelaskan. Rasulullah SAW menikahkan kepada laki-laki, si perempuan yang menawarkan diri kepada Rasul itu dinikahkan kepada laki-laki dengan mahar atau mas kawin dengan mengajarkan Al-Quran. Dan memang dalam riwayat Abu Daud disebut dengan cara mengajarkan Quran sebanyak 20 ayat sebagai mahar bagi istri. Jadi dialog ini menunjukkan bahwa mas kawin atau mahar itu bisa disesuaikan dengan kemampuan. Bisa tawar-menawar. Jadi nggak apa-apa tawar-menawar. Daripada ketika melamar, ketika melamar setelah ta'aruf, ya, perkenalan, kemudian melamar, tanya itu mas kawinnya minta apa, tawar-menawar lah. Pokoknya kata istrinya perempuan, kata perempuan, emas aja Pak, 1000 gram. Kata laki-lakinya, aduh tidak mampu 1000 mah. Ya kata perempuannya, potong nolnya Pak 1.
Jadi kan tinggal 100 itu. Aduh, 100 juga berat. Ya potong satu lagi lah nolnya, jadi 10 kan. Kalau ternyata 10 potong nol juga nggak bisa, ya potong nolnya lagi. Tinggal 1 kira-kira atau 1 gram aku mampu. Jadi tawar-menawar itu boleh. Seperti yang diperagakan oleh Rasul kan. Akhirnya pertaman min hadid, karena kebetulan dia tidak punya, baru kata Rasul bima ma'aka minal Quran. Jadi kalau tidak punya harta, bisa dengan jasa. Mahar itu bisa disesuaikan dengan kemampuan. Tapi atas persetujuan wali perempuan. Jika perempuannya sudah menyerahkan kekuasaan kepada wali, ya wali yang menentukan. Tapi kalau tidak menyerahkan kepada wali, ya perempuan itu sendiri yang menentukan berapa jumlah mahar yang dia terima. Karena ini mahar itu harus seneng sama seneng, suka sama suka, rela sama rela, dan tentu tidak memberatkan ke pihak manapun, baik ke pihak laki-laki, tidak memberatkan, begitu pula kepada perempuan, tidak merugikan. Maka dipersilahkan bentuk tawar-menawar. Jadi beberapa ibroh yang sempat saya bahas di sini baru 4 ya. Itu 1 wanita boleh melamar, pria. Kemudian yang kedua adanya hibah kepada Rasul. Ketiga, nikah mesti pakai mahar. Kemudian kadar mahar itu atau ukurannya atau barangnya disesuaikan dengan kesepakatan. Dan itu boleh tawar-menawar antara calon suami dengan calon istri, atau kalau si perempuannya menyerahkan kepada wali, maka calon suami tawar-menawarnya dengan walinya. Apapun barangnya, apapun bentuknya, berapapun harganya, itu silahkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya, ibroh kelima kita akan bahas pada bagian berikut. Berarti bagian berikutnya adalah bagian D. Ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.